الحمد لله الذي وفقنا لأداء الجمع والجماعة في هذا اليوم يوم الجمعة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وقال أيضا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، إلى آخر الآية. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesempatan yang mulia ini sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Kota Batam dalam majalah Madani, bahwa judul khutbah pada siang hari ini hampir seluruh masjid menyampaikan judul khutbah yang sama, yakni pendidikan generasi Islam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu kiranya kita sebagai orang tua, kepala rumah tangga, memiliki tekad yang kuat, memiliki sebuah tabungan yang besar untuk pendidikan anak-anak kita. Kenapa saya katakan demikian? Karena kita, sehebat apapun kita, sepintar apapun kita, kita akan mati meninggalkan apa yang kita cintai, dan di situ diantaranya ada anak-anak kita. Kalaulah kita meninggalkan dunia ini, kepintaran yang kita miliki, kejayaan yang kita sudah toreh, tidak kita turunkan kepada anak-anak kita, maka apalah jadinya? Kita akan tinggalkan generasi-generasi itu menjadi generasi-generasi perusak, rusak akhlaknya, rusak moralnya, sehingga yang katanya kita terbaring di dalam kuburan yang harusnya mendapatkan doa dari anak, tapi karena kita tinggalkan anak itu dengan kebodohan, ketidakpedulian kita terhadap generasi saat ini, maka yang ada adalah azab, azab dan azab. Mana anakku yang katanya bisa doa kedua orang tua? Mana anakku yang rajin sholat itu? Kita tinggalkan mereka penuh dengan kejahilan, sehingga teruslah mengirimkan dosa jariah kepada kita yang sudah meninggal. Dan itu yang kita khawatirin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan di dalam Quran surah At-Taubah ayat 100 itu ada gambaran, ada generasi yang awal dulu, generasi di masa Rasulullah SAW setelahnya, yang itu para sahabat diteruskan lagi tabi'in, lalu dilanjutkan lagi tabi'ut tabi'in, dilanjutkan lagi
generasi salafus saleh, semua meneruskan perjuangan Rasulullah, menggenggam teguh ajaran Islam, sehingga mereka jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tersirat dalam Al-Quran, radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka ridha kepada Allah dan Allah pun ridha kepada mereka. Apa penyebabnya? Mereka memegang teguh tali estafet perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hari ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sekelumit judul khutbah yang singkat tadi mengajarkan kepada kita siapa kita dan kemana anak-anak kita saat ini. Ayo, Allah teruskan, walladzina tabauhum biihsan. Ada generasi yang bagus setelahku, kata Allah, kata Rasulullah, yaitu orang-orang yang selalu mengikutku, mengikuti perintahku dan sunnah-sunnahku itu. Di ujungnya, dzalikal fawzul azim. Itulah mereka adalah sebaik-baik orang, sebaik-baik kehidupan dan sebaik-baik zaman. Artinya apa jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Generasi itu walaupun sudah habis, tetapi sejarahnya masih bisa kita lihat saat ini, dan kita pun masih ada kesempatan untuk menjadi orang-orang as-sabiqunal awwalun. Di dunia dia mungkin pedih, tetapi yang nanti di akhirat dia akan pertama kali dipanggil sebagai orang-orang yang awal masuk surga. Apa rahasia mereka jamaah yang dimuliakan Allah? Dan ini jangan sampai kita lewatkan. Apa yang pertama? Pendidikan generasi Islam itu, mereka selalu menjunjung akidah. Jadi artinya kita sebagai orang tua, kepala rumah tangga, kita lihat akidah anak-anak kita jamaah. Ustaz, saya tidak mampu mendidik mereka. Sekolahkan mereka di tempat-tempat yang terbaik. Ada sekolah penghafal Al-Quran, ada sekolah yang integral, ada sekolah yang menjunjung tinggi tentang akidahnya. Maka di situ kita lihat anak-anak kita mulai dididik karakter akidahnya. Bagaimana? Ketika dia pulang mengucapkan salam, ketika dia makan, dia tidak lupa membaca doa. Lalu ketika dia mau tidur pun membaca doa, dan seterusnya dan seterusnya. Karakter mereka sudah dilatih di sekolah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini dari segi akidah. Perlunya kesempurnaan ataupun pendidikan dari sekolah itu ditunjang penuh oleh pendidikan yang ada di rumah. Jangan sampai kita menganggap saya sudah serahkan anak saya ke sekolah tersebut, lalu kita bersantai-santai. Tidak jamaah yang dimuliakan Allah, perjuangan belum selesai. Anak kita diajari oleh gurunya di sekolah, lalu kita cek sampai di rumah bagaimana akidahnya. Sosok figur yang dilihat yang pertama adalah kita jamaah, ayah, seorang laki-laki. Kalau dilihat bapaknya, dilihat ayahnya jauh dari Allah, maka pun anak yang disekolahkan di tempat-tempat yang bagus katanya, maka begitu sulit jamaah untuk mencetak akidahnya. Maka anak melihat sosok karakter bapaknya yang jauh dari Allah, maka anak pun mulai membalas, anak pun mulai membantah. Papa saja tidak pergi ke masjid, menyuruh saya pergi ke masjid. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, secara intinya kita berikan contoh kepada anak-anak kita. Kalau anak-anak kita pengen menjadi penghafal Al-Quran, minimal orang tuanya ngecek hafalannya. Walaupun orang tuanya tidak hafal Al-Quran, ayo nak, mana hafalanmu? Kalaupun anak kita ingin kita cetak jadi insinyur, jadi dokter, jadi polisi, kita cetak, kita ingatkan dan kita cek bagaimana pembelajarannya. Sudahkah kita cek jemaah yang dimuliakan Allah? Kadang-kadang sekolah anak pulang, anak sudah lelah, lalu kita kadang-kadang tidak peduli dengan pelajaran mereka. Apa yang dia sudah dapat hari ini, kita pun lalai jamaah yang dimuliakan Allah. Maka ini menjadi iktibar bagi kita semuanya, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, pendidikan generasi Islam itu selalu memperhatikan akhlak. Setelah akidahnya, setelah dia tahu Tuhannya Allah, setelah tahu dia cara
bermuamalah dalam rumah, bersikap dengan orang tuanya bagaimana, maka akhlaknya kita lihat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Anak itu untuk zaman saat ini lebih banyak melihat karakter-karakter yang ada di handphonenya dibanding melihat karakter-karakter yang ada di dunia nyatanya. Maka akhlak mereka sebagian diambil oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Maka bahasa-bahasa mereka sudah mulai berubah, perilaku mereka sudah mulai berubah. Lalu di manakah kita saat ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Yang kata kita ingin memiliki anak yang soleh, tapi kita sendiri belum soleh, kita sendiri kita lalai dalam pendidikan anak. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari dari sini kita akan keluar dari masjid ini, kita langkahkan kaki, kita temui keluarga kita. Mau dibawa kemana keluarga kita yang tercinta itu? Apakah perjalanan hidup kita sampai di dunia saja? Kita meninggal di dunia, kita meninggal dunia, lalu kita katakan sama istri, "Dek, apakah kita nanti akan bertemu di akhirat nanti?" Istri pun menjawab, "Kita ragu, Bang. Saya ragu kita akan bertemu lagi." Nauzubillahi min dzalik. Karena apa? Di antara mereka tidak ada saling mengingatkan, saling memerintahkan kewajiban satu dengan yang lain. Maka dalam Al-Quran sudah digambarkan ada orang-orang satu keluarga yang besar, tetapi hanya sampai di dunia saja perjalanan mereka. Namun sebaliknya jamaah, ada satu keluarga yang sangat besar, ada memiliki anak yang banyak, memiliki harta yang banyak, tetapi di situ diingatkan sama Allah keluarga tersebut karena selalu memegang teguh akidah yang diajarkan oleh Rasulullah, mencontoh perilaku Rasulullah, maka keluarga tersebut akan dipertemukan kembali. Mereka saling bergandengan tangan nanti di akhirat. Maka semua mata menuju kepada keluarga itu. Siapakah keluarga itu? Keluarga yang selalu mengingatkan dalam kebaikan, sabar atas musibah, lalu mereka tidak pernah meninggalkan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, generasi Islam itu berawal dari rumah kita, lalu kita antarkan anak-anak kita ke tempat yang terbaik. Kita lihat pendidikannya berbasis apa, maka disitulah anak itu akan tumbuh berkembang. Setelah kita tiada nanti, dia akan menjadi anak-anak yang mampu menadahkan tangan, "Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku yang sudah tiada ya Allah." Maka mengalirlah pahala bagi dirinya, bagi kita semua yang sudah kita tinggalkan dunia ini. Maka anak tersebut akan menjadi anak-anak yang selalu ingat kepada orang tuanya sampai nanti dia meninggal, lalu dibangkitkan oleh Allah. Maka anak tersebut akan selalu ingat kedua orang tuanya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari dari kesempatan yang singkat ini mudah-mudahan menjadi iktibar bagi kita semuanya. Kita ambil manfaat. Mari kita mulai dari satu titik, yaitu titik kebaikan. Kita awali dengan kebaikan, terus kita ingatkan keluarga kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.